Saat kelompok Muchen melesat menembus hutan secepat kilat, bayangan dan pepohonan besar melintas di depan mereka. Akhirnya, mereka terbebas dari kegelapan, dan sekali lagi diselimuti oleh sinar matahari yang sudah dikenal. Sinar matahari yang hangat bersinar, menyebabkan mereka tanpa sengaja rileks dari ketegangan yang terus-menerus. Meskipun demikian, karena mereka bukan pemula yang tidak berpengalaman, mereka dengan cepat pulih dan memfokuskan perhatian mereka, dengan hati-hati menyapu pandangan mereka dan mengamati sekeliling mereka. Tiba-tiba, ekspresi mereka membeku saat keterkejutan muncul di mata mereka. Di bagian terdalam hutan terdapat hamparan hutan pegunungan yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau dan rimbun. Pada saat itu, pilar cahaya raksasa melesat ke langit dari daratan di hadapan mereka, tampak jelas dari jarak lebih dari 100 mil. Jelas, inilah asal mula pilar cahaya yang mereka lihat sebelumnya saat berada di kedalaman hutan. Setelah mengamati dengan saksama, mereka menemukan bahwa sebuah pohon besar yang bersinar berdiri di dalam pilar cahaya. Bergoyang lembut, pohon itu memancarkan kekuatan hidup yang kaya dan melimpah, disertai aroma harum yang aneh dan manis yang menggantung di udara. Menghirup aroma ini menyebabkan mereka merasakan energi spiritual di dalam tubuh mereka bersirkulasi lebih kuat. Tampaknya ada buah-buahan berwarna hijau zamrud yang tergantung di pohon besar yang bersinar itu. Buah-buahan itu memiliki lingkaran cahaya yang mengambang di sekelilingnya, dan kekuatan hidup yang kuat menyebar dari buah-buahan itu. Saat kelompok Muchen menatap pohon besar di pilar cahaya, mereka tidak dapat menahan keterkejutan dan keheranan yang muncul di mata mereka. Tang Meier bergumam kaget, mungkinkah itu pohon spiritual ilahi? Pohon spiritual ilahi merupakan harta surgawi yang sangat langka, yang lahir dari kekuatan hidup tak terbatas dari surga dan bumi. Konon buah dari pohon spiritual ilahi sangat bermanfaat dalam melembutkan tubuh jasmani seseorang, dan mampu menghilangkan semua kotoran dari tubuh. Selama zaman kuno, klan dan sekte kuno yang tangguh telah mengerahkan banyak upaya dan sumber daya untuk menumbuhkan pohon spiritual ilahi, dengan tujuan untuk memelihara generasi muda mereka. Oleh karena itu, anggota generasi muda mereka akan selalu sangat kuat. Namun, saat ini, pohon spiritual ilahi telah menjadi sangat langka. Hanya orang-orang kuat yang dipersenjatai dengan kekuatan yang luar biasa yang dapat memiliki harta karun seperti itu. Faktanya, jumlah kekuatan dan sumber daya yang dibutuhkan sangat banyak sehingga bahkan 5 akademi besar tidak memiliki kemampuan untuk memilikinya. Sejak saat itu, mereka terkejut menemukan pohon spiritual ilahi tumbuh begitu subur di lokasi ini, dan bahkan menghasilkan begitu banyak buah. Su Huang dan yang lainnya kini terengah-engah. Saat ini, mereka berada di momen paling krusial dalam upaya melewati bencana tubuh manusia. Namun, karena bahaya yang sangat besar dalam upaya melewatinya, mereka mungkin bisa kehilangan nyawa jika terjadi kecelakaan. Karena tidak berani mencobanya dengan gegabah, mereka hanya bisa mendekatinya dengan hati-hati. Namun, jika mereka mampu memperoleh buah roh ilahi, masalah ini akan mudah diselesaikan. Bahkan jika itu tidak menawarkan jaminan sempurna dalam melewati bencana tubuh manusia, jika mereka gagal, mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka, paling tidak. Bagi mereka, ini adalah faktor yang paling penting. Di sisi lain, Muchen dengan cepat pulih dari keadaan kagetnya. Setelah menjalani baptisan rohani ilahi, dia tidak perlu khawatir tentang bencana tubuh manusia. Dengan demikian, godaan buah-buahan tidak sampai ke kepalanya. Melihat pohon rohani ilahi bergoyang lembut di pilar cahaya, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Ada sesuatu yang terasa sedikit aneh, tetapi dia tidak dapat menjelaskan apa itu. Napas semua orang berangsur-angsur menjadi lebih berat, sementara mata mereka perlahan memerah. Karena tidak dapat menahan diri lebih jauh, mereka melesat maju, masing-masing mencoba merebut harta karun itu untuk dirinya sendiri. Melihat rasa lapar di mata mereka, pikiran Muchen goyah. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara gemuruh rendah. Dipenuhi dengan energi spiritual, suara gemuruh itu mirip dengan gemuruh guntur yang tiba-tiba meledak di samping telinga Su Huang dan yang lainnya. Tubuh mereka bergetar hebat saat suara dengungan bergema di telinga mereka. Sementara kemerahan di mata mereka sedikit menghilang, mereka menatap kosong ke arah Muchen. Hati-hati, ada yang aneh dengan pohon spiritual ilahi ini. Muchen berkomentar pelan. Trio Su Huang bukanlah orang yang gegabah, namun, rasanya tindakan mereka sebelumnya dikendalikan oleh sesuatu. Ini memang tempat yang aneh dan ganjil.
Su Huang dan yang lainnya telah pulih saat ini, dan tiba-tiba basah oleh keringat dingin. Menatap pohon spiritual ilahi, tatapan mereka kini dipenuhi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Cobalah sebisa mungkin untuk menghirup aroma itu sesedikit mungkin, Luo Li tiba-tiba bersuara. Meskipun tampaknya aroma itu mempercepat sirkulasi energi spiritual dan menimbulkan perasaan menenangkan, jika kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam perasaan itu, kamu akan terpesona. Pohon ini, mungkin sebenarnya bukan pohon spiritual ilahi. Mu Chen, Tang Mei'er, dan yang lainnya terkejut. Pohon di depan mereka ini tampak persis sama dengan penampakan pohon spiritual ilahi yang terekam. Akan tetapi, mereka benar-benar belum pernah mendengar tentang pohon spiritual ilahi yang memiliki kemampuan untuk memikat orang ke dalam kondisi trans dan menyebabkan mereka kehilangan kesadaran. Saat Mu Chen dan yang lainnya dengan hati-hati melirik pohon besar di tengah pilar cahaya, banyak suara mendesing tiba-tiba membanjiri area sekitarnya. Hutan asal kegelapan di belakang mereka menunjukkan tanda-tanda fluktuasi, sementara banyak siluet melesat keluar seperti kilat, mendarat di vegetasi subur di sekitar mereka. Ini semua adalah kelompok yang telah menyerbu hutan asal kegelapan. Namun, banyak kelompok yang menderita luka parah dan tampaknya dalam kondisi menyedihkan, menderita luka parah atau kehilangan anggota. Jelas, mereka telah membayar harga yang mahal untuk tiba di sini. Sekelompok bayangan lain melesat keluar dan mendarat di sebuah bukit kecil, dengan sosok yang dikenalnya di dalam kelompok itu, menyebabkan Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Di sampingnya, Tang Mei'er dan yang lainnya mengatupkan gigi mereka erat-erat dan menatap kelompok itu dengan tatapan dingin. Kelompok itu adalah Xia Hou dan kelompoknya dari Spiritual Akademi Suci. Begitu sampai di sana, Xia Hou tentu saja menyadari tatapan Mu Chen dan yang lainnya. Begitu menyadari bahwa Mu Chen bersama Tang Mei'er dan yang lainnya, tatapannya sedikit membeku. Seorang anggota tim berbisik di samping Xia Hou, "Kapten, sepertinya Tang Mei'er telah bergabung dengan Mu Chen. Sangat mungkin mereka akan mengambil tindakan terhadap kita." Xia Hou mengangguk pelan. Meskipun dia tidak takut dengan kelompok Tang Mei'er atau kelompok Mu Chen, jika mereka bersatu, mereka akan dapat menimbulkan masalah bagi kelompoknya. Tampaknya tindakan mereka sebelumnya terhadap Tang Mei'er telah memberi Mu Chen kesempatan yang baik. Meskipun demikian, mereka terlalu naif untuk berpikir bahwa bersatu akan memungkinkan mereka untuk menggulingkannya. Tidak masalah. Saat waktunya tiba, kita akan memberi mereka kejutan yang bagus, kata Xia Hou sambil menyeringai. Menatap hutan asal kegelapan di belakangnya, dia berkomentar, "Aku ingin tahu apa yang terjadi pada tim dari Akademi Spiritual Bela Diri." Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara desisan keluar dari hutan asal kegelapan, dan banyak sosok melesat keluar dengan ganas. Kemunculan mereka membuat banyak orang berteriak kaget. Tatapan mata Mu Chen dan Tang Mei'er langsung menyapu, dan ekspresi mereka langsung berubah. Sosok-sosok yang baru saja keluar dari hutan itu tampak familiar, mereka adalah kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri. Namun, kelompok itu tampaknya telah sangat menderita. Dari 5 anggota asli mereka, saat ini hanya tersisa 4 orang, dengan banyak luka serius pada 4 orang yang tersisa. Bahkan You Yuan, yang tubuhnya sekeras menara logam memiliki kulit yang sangat pucat. Darah segar terus mengalir dari tangannya yang memegang tongkat logamnya. Mereka tampaknya telah mengalami pertarungan yang sengit. Saat ini, setidaknya ada 100 tim di area ini. Setelah menyaksikan keadaan kelompok You Yuan saat ini, mereka semua berteriak kaget. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat kelompoknya dalam kondisi yang menyedihkan. Beberapa tatapan mulai beralih, sementara kilatan gelap memancar dari mata beberapa tim yang lebih kuat. Meskipun mereka biasanya tidak berani mengambil tindakan terhadap tim dari Martial Spiritual Academy, situasi saat ini adalah kesempatan untuk mengalahkan raksasa yang lemah. Mengambil kesempatan ini mungkin memberi mereka beberapa keuntungan besar. Jelas menyadari tatapan penuh niat jahat itu, You Yuan tidak mengatakan apapun. Hanya melambaikan tangan kepada rekan satu timnya, ia membiarkan timnya beristirahat sementara ia berjaga dengan ekspresi muram dan mencengkeram erat tiang logamnya. Ekspresi kejam, mirip harimau, terlihat di wajahnya, sementara sikapnya memiliki sedikit kegilaan di dalamnya, mengintimidasi tim lain agar tidak mengambil sedikit pun tindakan aneh. Saat menyaksikan kejadian ini, secercah senyum muncul di mata Xia Hou dan timnya.
Namun, mereka tidak mengambil tindakan, hanya melirik hutan asal kegelapan, sebelum mengalihkan pandangan mereka. Yu Yuan dan kelompoknya benar-benar terluka parah. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Mu Chen menunjukkan ekspresi serius saat berbicara. Kelompok Yu Yuan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, namun mereka telah terluka parah, dan bahkan kehilangan seorang rekan setim. Mungkinkah ini hasil kerja kelompok Xiahou? Luoli bertanya, alisnya berkerut. Tang Meier menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak, kalau tidak, mereka berdua pasti sudah bertengkar. Dia tahu temperamen Yu Yuan, dan jika ini benar-benar perbuatan Xiahou, dia pasti sudah meledak marah. Jadi, ekspresi Mu Chen membeku. Apakah itu tim misterius yang kau lawan? Tang Meier terkejut sejenak. Aku tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu. Tim itu bersembunyi di balik bayangan, dan mereka punya metode yang aneh. Memaksa Yu Yuan dan timnya ke dalam situasi seperti itu bukanlah hal yang sepenuhnya mustahil. Namun, mengapa mereka secara khusus menargetkan yang terkuat? Mungkin karena kita merupakan ancaman terbesar bagi mereka. Mu Chen mengernyitkan alisnya. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Mereka jelas bukan karakter yang sederhana, seperti ular berbisa yang bersembunyi di balik bayangan. Luoli dan yang lainnya mengangguk setuju. Mampu meracuni kelompok Tang Meier dan melukai tim Yu Yuan sampai sejauh ini, tim misterius itu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Mu Chen mengalihkan pandangannya dan melihat ke depannya. Ini adalah bagian terdalam dari hutan asal kegelapan, tetapi hanya ada pohon spiritual ilahi yang aneh di sini. Adapun sisa-sisa kuno yang seharusnya, mereka belum menemukan satupun tanda keberadaannya. Apa yang terjadi? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu pohon spiritual ilahi? Saat Mu Chen merenung sendiri, tim lain di area itu akhirnya berhasil mengidentifikasi pohon spiritual ilahi. Mata banyak orang berbinar, dipenuhi keserakahan dan keinginan. Pada saat berikutnya, lebih dari 100 sosok secara bersamaan melesat ke arah pohon spiritual ilahi, dengan maksud untuk merebut buahnya. Menyaksikan kejadian yang terhampar di hadapannya, Mu Chen hanya tetap tenang dan menonton dari samping. Lebih dari 100 siluet tampak muncul bersamaan dalam sekejap. Sama seperti trio Su Huang sebelumnya, mereka semua menatap pohon spiritual ilahi dengan mata kemerahan. Saat napas mereka menjadi lebih berat, keserakahan yang tak terselubung muncul dari mata mereka. Godaan pohon spiritual ilahi ini benar-benar terlalu berat untuk mereka tanggung. Melihat pemandangan di hadapan mereka, kelompok Mu Chen sama sekali tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dengan tatapan tidak simpatik, mereka hanya memperhatikan orang-orang yang akal sehatnya telah dikonsumsi oleh keserakahan. Kecepatan mereka luar biasa cepat. Dalam rentang waktu hanya 10 tarikan napas, mereka sudah mendekati pohon spiritual ilahi. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Mereka sama sekali tidak menghadapi perlawanan, dan dengan hembusan angin kencang, mereka dengan biadab telah merobek buah spiritual ilahi dari pohon satu demi satu ke tangan mereka. Haha, buah roh ilahi. Dengan ini, aku bisa selamat dari bencana tubuh manusia. Sambil menggenggam buah roh ilahi yang memancarkan energi rohani yang tak terbatas, mereka tak dapat menahan tawa terbahak-bahak saat itu. Dengan mata penuh kegembiraan, mereka segera memasukkan buah roh ilahi itu ke dalam mulut mereka dalam satu gigitan. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir keluar dari dalam tubuh mereka. Namun, segera setelah itu, ekspresi terkejut dan putus asa muncul di wajah mereka saat mereka tiba-tiba merasakan panas yang tak terlukiskan mengalir keluar dari dalam tubuh mereka. Saat ini terjadi, kulit mereka berubah menjadi merah tua, sementara darah berwarna hitam mulai mengalir dari semua pori-pori mereka. Tanpa diduga, api hitam bercampur dalam jejak darah hitam yang mengalir keluar dari mereka. Jeritan memilukan tiba-tiba meletus dan bergema, saat sosok itu tiba-tiba basah kuyup dengan darah hitam, dan api hitam bergulung keluar dari dalam tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan ledakan keras, dia meledak menjadi kabut berdarah. Kabut itu melayang di angin, akhirnya melayang kembali ke pohon spiritual ilahi dan mengembun, membentuk buah spiritual ilahi lainnya. Pemandangan aneh ini menyebabkan mereka yang masih bisa menjaga akal sehatnya dan tidak bertindak gegabah, merasa kedinginan sekujur tubuh. Setelah orang pertama yang ditelan oleh api hitam, orang-orang malang lainnya yang juga telah memakan buah roh ilahi segera mengalami nasib yang sama.
Api hitam meletus dari tubuh mereka, sebelum mereka segera berubah menjadi gumpalan kabut darah. Semua kabut darah akhirnya diserap oleh pohon roh ilahi, membentuk satu buah roh ilahi demi satu, tergantung gemuk di pohon, bergoyang tertiup angin. Dalam rentang waktu singkat hanya beberapa menit, banyak jiwa malang yang telah memakan buah spiritual ilahi telah meledak menjadi kabut berdarah, dan berubah menjadi buah spiritual ilahi baru dalam prosesnya. Su Huang dan yang lainnya menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi pucat pasi di wajah mereka, sambil tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Untungnya, mereka telah dihalangi oleh Mu Chen, jika tidak, keadaan mereka saat ini akan persis sama dengan orang-orang itu. Mu Chen juga menghela napas dalam-dalam. Menatap pohon roh ilahi dengan serius, dia perlahan berkata, benda ini jelas bukan pohon roh ilahi. Di wilayah sekitar, semua tim sudah tenang dengan beberapa dari mereka memiliki ekspresi pucat di wajah mereka. Bahkan seseorang seperti Xia Hou menonton dengan alis yang berkerut erat. Tim-tim ini telah menghabiskan semua metode mereka untuk menerobos hutan asal gelap. Penuh dengan pohon-pohon iblis dan tiba di sini. Apakah semua itu sia-sia? Bagaimana dengan warisan kuno yang seharusnya? Mungkinkah itu merujuk pada pohon iblis yang sangat aneh di depan mereka? Hah? Pohon spiritual ilahi tampaknya berubah. Pada saat hening ini, tiba-tiba terdengar seruan kaget. Saat banyak tatapan mata tertuju, semua orang melihat bahwa di dalam pilar cahaya, pohon spiritual ilahi benar-benar berubah secara bertahap dari kilau hijau zamrud aslinya menjadi warna agak hitam. Hanya dalam waktu setengah menit, pohon spiritual ilahi, yang awalnya dipenuhi aura ilahi, telah diselimuti aura iblis. Buah spiritual ilahi di pohon itu juga telah berubah penampilan. Mereka benar-benar memiliki wajah manusia yang menyeramkan, dengan darah hitam mengalir terus-menerus dari buah itu. Ini. Tang Meier menatap pohon iblis yang baru saja berubah drastis, menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ini sebenarnya adalah pohon roh iblis. Ini sama sekali bukan pohon roh ilahi. Kelompok Mu Chen memasang ekspresi serius saat mereka mengangguk setuju. Meskipun pohon spiritual iblis hanya berbeda satu kata dari pohon spiritual ilahi, keduanya adalah dua objek yang sama sekali berbeda. Dikatakan bahwa pohon-pohon aneh ini memiliki kemampuan untuk membingungkan pikiran sadar orang-orang, dan dapat memancarkan aroma yang mirip dengan harta karun dunia lain dari jauh, menarik para pencari harta karun yang rakus, sambil mengubah penampilannya menjadi harta karun tersebut. Namun, begitu orang memakan buahnya, mereka akan dibakar oleh api iblis dan berubah menjadi kabut berdarah, sebelum diserap oleh pohon spiritual iblis. Saat itulah Mu Chen menyadari mengapa ia merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Ternyata, pohon di depan mereka bukanlah pohon spiritual ilahi, melainkan pohon spiritual iblis yang aneh dan mengerikan. Kita tergoda ke sini oleh benda terkutuk ini? Tang Meier menggertakkan giginya karena enggan. Mungkinkah warisan kuno yang seharusnya juga merupakan penipuan? Mu Chen mengerutkan alisnya. Mu Chen. Tiba-tiba, Lin Yao berbisik, sebelum mengeluarkan plakat giok hijau zamrud. Ada banyak pola pohon terukir pada plakat giok, dan pada saat ini, plakat itu bersinar dengan cahaya hijau yang berkilau. Sambil menyerahkan plakat giok itu kepada Mu Chen, dia berkata, sesuatu tampaknya terjadi pada benda ini. Mu Chen yang terkejut langsung menerima plakat giok itu. Plakat ini seharusnya adalah benda yang diperoleh tim Lin Yao. Saat dia memegang medali itu, dia bisa merasakan kehangatan menyebar dari medali itu. Menatap ke arah pohon spiritual iblis, dia bisa melihat bahwa saat ini, seolah-olah sebagai hasil dari menyerap semua kabut berdarah, sinar demi sinar cahaya hitam muncul di pohon spiritual iblis. Dengan setiap sinar cahaya hitam yang muncul, plakat giok itu menjadi semakin hangat. Tatapan mata Mu Chen berbinar. Dengan jentikan jarinya, medali giok itu berubah menjadi sinar hijau dan melesat keluar. Saat melesat keluar, plakat giok itu benar-benar telah menyerang langsung ke pohon spiritual iblis. Seketika, jeritan memilukan terdengar dari pohon itu. Pada saat berikutnya, sinar cahaya meledak dari dalam pohon dan batangnya terbelah dengan cepat. Energi spiritual yang tak terbatas bergelombang di ruang sekitarnya, sebelum distorsi mulai muncul. Pada saat berikutnya, sebuah istana kayu yang sangat besar muncul dari dalam. Istana kayu itu melayang di udara, sementara ruang di sekelilingnya tampak membentuk wilayahnya sendiri, memancarkan suasana kuno yang penuh perubahan dari dalam.
Perubahan situasi ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terkejut, termasuk Mu Chen, yang sebenarnya telah memicu insiden ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci erat pada istana kayu kuno itu. Namun, kali ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah lagi. Orang-orang malang yang telah mendahului mereka telah memberi mereka pelajaran yang agak berdarah. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya itu, istana kayu kuno itu tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung. Pintu-pintu kayu tebal dan berat yang tertutup rapat itu mulai terbuka perlahan, sedikit demi sedikit. Bau kuno tercium, beriak ke dalam ruangan ini. Sepertinya hanya setelah menyerap cukup banyak darah segar, pohon spiritual iblis akan memicu respons dari plakat giok. Mu Chen berkomentar dengan lembut. Tampaknya para ahli kuno yang telah meninggalkan warisan mereka bukanlah orang baik, yang sebenarnya membutuhkan metode berdarah seperti itu untuk membuka istana kayu. Meskipun sebagian besar dari mereka telah kehilangan nyawa karena keserakahan mereka, orang normal tidak akan memikirkan metode yang kejam dan brutal seperti itu. Ini seharusnya adalah warisan kuno yang tersembunyi di lokasi ini. Mu Chen melirik tim Tang Meier sambil tertawa. Bagaimana? Tertarik? Mendengar ini, Tang Meier hanya tersenyum menawan dan menjawab, setelah menghadapi begitu banyak kesulitan dalam menyerbu ke tempat ini, jika kita kembali dengan tangan hampa, itu tidak sesuai dengan gaya kita dalam melakukan sesuatu. Bagus, kalau begitu mari kita bergerak. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berubah tajam. Melirik sekilas ke arah tim Xia Hou, sosoknya melesat dan dia melesat langsung ke istana kayu kuno itu. Di belakangnya, Luo Li, Tang Meier dan yang lainnya mengikuti dengan ketat. Pergi! Melihat ini, Xia Hou terkekeh acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, 5 sosok berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar, mengikuti mereka dengan erat menuju istana kayu kuno itu. Tatapan mata Mu Chen berbinar. Dengan jentikan jarinya, medali giok itu berubah menjadi sinar hijau dan melesat keluar. Saat melesat keluar, plakat giok itu benar-benar telah menyerang langsung ke pohon spiritual iblis. Seketika, jeritan memilukan terdengar dari pohon itu. Pada saat berikutnya, sinar cahaya meledak dari dalam pohon dan batangnya terbelah dengan cepat. Energi spiritual yang tak terbatas bergelombang di ruang sekitarnya, sebelum distorsi mulai muncul. Pada saat berikutnya, sebuah istana kayu yang sangat besar muncul dari dalam. Istana kayu itu melayang di udara, sementara ruang di sekelilingnya tampak membentuk wilayahnya sendiri, memancarkan suasana kuno yang penuh perubahan dari dalam. Perubahan situasi ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terkejut, termasuk Mu Chen, yang sebenarnya telah memicu insiden ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci erat pada istana kayu kuno itu. Namun, kali ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah lagi. Orang-orang malang yang telah mendahului mereka telah memberi mereka pelajaran yang agak berdarah. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya itu, istana kayu kuno itu tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung. Pintu-pintu kayu tebal dan berat yang tertutup rapat itu mulai terbuka perlahan, sedikit demi sedikit. Bau kuno tercium, beriak ke dalam ruangan ini. Sepertinya hanya setelah menyerap cukup banyak darah segar, pohon spiritual iblis akan memicu respons dari plakat giok. Mu Chen berkomentar dengan lembut. Tampaknya para ahli kuno yang telah meninggalkan warisan mereka bukanlah orang baik, yang sebenarnya membutuhkan metode berdarah seperti itu untuk membuka istana kayu. Meskipun sebagian besar dari mereka telah kehilangan nyawa karena keserakahan mereka, orang normal tidak akan memikirkan metode yang kejam dan brutal seperti itu. Ini seharusnya adalah warisan kuno yang tersembunyi di lokasi ini. Mu Chen melirik tim Tang Meier sambil tertawa. Bagaimana? Tertarik? Mendengar ini, Tang Meier hanya tersenyum menawan dan menjawab, setelah menghadapi begitu banyak kesulitan dalam menyerbu ke tempat ini, jika kita kembali dengan tangan hampa, itu tidak sesuai dengan gaya kita dalam melakukan sesuatu. Bagus, kalau begitu mari kita bergerak. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berubah tajam. Melirik sekilas ke arah tim Xia Hou, sosoknya melesat dan dia melesat langsung ke istana kayu kuno itu. Di belakangnya, Luo Li, Tang Meier dan yang lainnya mengikuti dengan ketat. Pergi! Melihat ini, Xia Hou terkekeh acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, 5 sosok berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar, mengikuti mereka dengan erat menuju istana kayu kuno itu.
Dengan mereka memimpin jalan, seluruh area langsung berubah menjadi panas, dan tim demi tim bergegas naik ke udara. Setelah harga mahal yang mereka bayar untuk memanggil warisan kuno ini, jika mereka tidak menerima sesuatu yang berharga sebagai balasannya, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Kapten, apakah kita masih akan masuk? 3 anggota tersisa dari tim Akademi Spiritual Bela Diri menatap istana kayu kuno di kejauhan, bertanya dengan lembut. Yo Yuan memiliki wajah pucat, tetapi ekspresinya menunjukkan sedikit kegilaan. Sambil mencengkram erat tongkat logamnya, dia berteriak, "Pergi! Tim yang melakukan serangan diam-diam terhadap kita pasti ada di sekitar sini juga. Sialan, orang tua ini ingin mencabik-cabik mereka." Begitu dia berkata demikian, dia melangkah maju tanpa ragu-ragu dan melesat maju. Bersamaan dengan arus tim yang terus-menerus menyerbu ke arah istana kuno yang terbuka, area ini juga menjadi sangat ramai. Tim-tim yang kehilangan anggotanya mencari sekutu potensial sebagai gantinya. Bagaimanapun, keinginan untuk meraup hadiah yang melimpah di tempat ini mustahil tanpa kekuatan yang cukup. Di tepi hutan asal mula kegelapan, bayangan-bayangan berkibar. Tak lama kemudian, beberapa siluet perlahan keluar dari bayang-bayang. Pemimpin mereka mengangkat wajah pucatnya dan menatap istana kuno itu, sambil tertawa dingin. Itu benar-benar istana kayu ilahi, sepertinya kita sedang mencari hal yang tepat. Sepertinya tim dari 4 akademi besar semuanya sudah masuk. Sungguh sayang, kami ingin melenyapkan 1 atau 2 di hutan, tetapi kami tidak berhasil menghabisi satu pun dari mereka. Orang-orang ini sungguh tidak lemah, sehingga pada akhirnya memaksa kami untuk menggunakan metode lain. Siluet itu menggelengkan kepalanya, dan mulai berjalan. Tawa dingin dan acuh tak acuh menyebar dari bayang-bayang. Namun, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk keluar dari istana kayu suci ini hidup-hidup. Ketika kelompok Muchen menyerbu ke istana kuno yang baru dibuka itu, mereka jelas bisa merasakan riak-riak di sekitar mereka. Selanjutnya, lingkungan mereka mulai mengalami perubahan besar. Mereka berada di lorong besar berwarna hijau tua. Kedua sisi lorong terhubung ke lorong demi lorong, dan bau kuno memenuhi keheningan yang mematikan itu. Kelompok Muchen mengamati pemandangan di depan mereka, sebelum saling memandang, melihat panas di mata masing-masing. Sepertinya ini benar-benar warisan dari zaman kuno, dengan aura kuno yang tidak akan diragukan lagi. Semuanya, mari kita manfaatkan waktu ini dengan baik dan mencarinya sendiri. Muchen melambaikan tangannya dan memberi perintah. Haha, sampai jumpa nanti. Lin Yao mengambil inisiatif, tertawa terbahak-bahak saat ia dengan tegas memimpin keempat rekan setimnya dan melesat pergi. Setelah tiba di lokasi warisan kuno, hadiah yang bisa diperoleh seseorang akan bergantung pada kekuatan masing-masing. Kalau begitu, kita juga akan bergerak. Kalau terjadi apa-apa, kirim saja sinyal. Tang Meier juga tidak ragu, terkekeh ke arah Muchen, sebelum memimpin timnya ke aula kuno lainnya. Meskipun mereka memiliki hubungan kerja, dalam hal mencari harta karun, yang terbaik adalah berpisah. Jika harta karun tidak dapat dibagi rata, itu malah akan menimbulkan masalah. Ayo pergi. Melihat tim itu terpecah sementara, Muchen segera melambaikan tangannya, dan sosoknya langsung melesat keluar. Saat kelompok Muchen memasuki bagian terdalam lorong yang tampak seperti labirin ini, semakin banyak tim muncul di area ini. Begitu mereka muncul, mereka menyebar seperti segerombolan belalang, dan aula istana kuno ini, yang sunyi selama bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi ramai kembali. Di pintu-pintu aula besar yang tebal dan berat, banyak retakan tiba-tiba mulai muncul. Dengan suara ledakan terakhir, pintu-pintu itu meledak terbuka. Sambil melambaikan tangannya, Muchen menyapu debu, sebelum melangkah masuk ke aula besar ini. Aula ini tidak begitu luas, dengan area yang sedikit lebih sempit daripada aula-aula sebelumnya. Namun, jelas bahwa aula ini, baik dari segi penampilan maupun penataannya, lebih penting daripada aula-aula lainnya. Sebelumnya, mereka telah memanfaatkan kesempatan itu dan maju terus melewati beberapa aula di depan tim lain, tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang berharga. Warisan kuno ini jelas telah ada sejak lama, dan banyak harta karun telah terkikis oleh perjalanan waktu, tidak dapat bertahan lama dan hanya meninggalkan abu. Untungnya, aula ini tampak agak berbeda. Aroma tanaman obat yang pekat tercium dari aula besar ini. Tampaknya tempat ini dulunya digunakan untuk menanam berbagai macam obat.
Di lantai, terdapat wadah bening seperti batu giok yang di dalamnya tumbuh berbagai tanaman misterius yang tidak diketahui. Energi spiritual yang kuat terpancar dari tanaman-tanaman itu, memenuhi udara di sekitarnya. Mu Chen tidak dapat mengenali satupun tanaman herbal, dan dari penampilannya, tanaman ini tampaknya tumbuh lambat. Oleh karena itu ia hanya meliriknya sekilas sebelum menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Ia tidak memiliki keinginan untuk mengumpulkan tanaman herbal ini dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menanamnya. Mu Chen tiba-tiba berhenti. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah pohon kecil setinggi beberapa kaki di ujung aula. Pohon kecil itu bergoyang pelan, memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Di pohon kecil itu, tampak beberapa buah berwarna hijau zamrud, dan ada lingkaran cahaya aneh yang mengambang di permukaan buah-buah tersebut. Tepat saat Mu Chen melihat pohon kecil bercahaya itu, kelompok Su Huang juga telah menemukannya. Namun, ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka, dan mereka bahkan mundur beberapa langkah. Bukankah benda ini yang baru saja mereka lihat sebelumnya, pohon spiritual ilahi, yang hampir merenggut nyawa mereka? Tidak perlu tegang seperti itu, sepertinya ini adalah hal yang nyata. Tatapan Mu Chen tertuju erat pada pohon itu, yang tampaknya telah dipahat dari batu giok. Mendengar ini, kelompok Su Huang menghela napas lega, tetapi tubuh mereka tetap tegang. Mu Chen perlahan melangkah maju, dan baru saat ia mendekati pohon spiritual ilahi, ia mampu merasakan energi spiritual yang tak terbatas dan murni terpancar dari pohon itu. Sambil terkekeh, ia berencana untuk menyambar 5 buah spiritual ilahi yang tersisa dari pohon itu. Akan tetapi, saat tangannya hendak menyentuh pohon spiritual ilahi, dari kabut harum yang tersisa di depannya, angin kencang yang sangat dahsyat tiba-tiba menyapu, bergemuruh dengan marah ke arah Mu Chen seperti gunung. Hati-hati! Luo Li adalah orang pertama yang merasakannya, dan dengan seruan lembut, sosoknya yang halus telah melesat keluar. Telapak tangan terentang, membawa energi spiritual yang meluap, bertabrakan hebat dengan telapak tangan layu yang menjulur dari kabut. Angin kencang bertiup, dan Luo Li segera mundur. Di dalam kabut yang berfluktuasi itu, sebenarnya ada patung kayu setinggi 10 kaki yang melesat keluar. Matanya bersinar dengan cahaya hijau tua, dan tubuhnya yang layu seperti batang pohon, tidak mengherankan bahwa bahkan Mu Chen tidak dapat mendeteksinya bersembunyi di balik pohon spiritual ilahi sebelumnya. Sambil melirik patung kayu itu, Mu Chen tidak terlalu memikirkannya. Ini pasti semacam boneka, dan kekuatannya tidak buruk, sebanding dengan seseorang yang selamat dari bencana tubuh manusia. Namun, mata patung kayu yang bersinar hijau itu tertuju pada Mu Chen, yang paling dekat dengan pohon spiritual ilahi. Sebuah tinju bergemuruh keluar, menyebabkan angin kencang menyebar. Mu Chen tertawa acuh tak acuh, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Tiba-tiba mengepalkan tinjunya, busur petir hitam meledak dari permukaan tubuhnya, dan tanda petir langsung muncul di dadanya. Tinjunya bergemuruh dengan kekuatan yang tak tertandingi, bertabrakan langsung dengan patung kayu itu. Kekuatan yang tak terkendali menyebar, memaksa trio Su Huang mundur lebih dari selusin langkah. Patung kayu yang layu itu juga bergetar, serbuk gergaji berhamburan keluar, sebelum tubuhnya yang besar terbang kembali. Tubuh Mu Chen juga bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memijat telapak tangannya dengan tatapan terkejut. Ketangguhan patung kayu itu jauh melampaui harapannya, dan kebanyakan orang yang selamat dari bencana tubuh manusia mungkin tidak akan mampu mengalahkan boneka kayu ini. Aura pedang yang sangat tajam menyapu saat sosok Luo Li yang halus melesat lewat. Sinar cahaya putih terlepas dari tangannya dan melesat langsung ke kepala patung kayu itu, menembus dan mengirimkan awan serbuk kayu yang meledak keluar. Pedang panjang itu menembus kepala patung itu, lalu terbang berputar-putar dan kembali ke tangan Luo Li. Cahaya hijau di mata patung kayu itu dengan cepat surut, dan jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh aula bergetar. Melihat koordinasi Mu Chen dan Luo Li yang efisien, trio Su Huang tiba-tiba menyeringai. Sungguh sepasang kekasih yang menakutkan. Mu Chen menepuk-nepuk tangannya pelan, menatap patung kayu yang roboh. Boneka jenis ini sulit dihadapi. Kekuatan pertahanannya sangat tinggi, jika bukan karena Luo Li yang memiliki pedang Luo Shen, bahkan jika mereka berdua bekerja sama, mereka harus berusaha keras sebelum dapat menyelesaikan masalah ini. Mu Chen tercengang melihat kekuatan tirani patung kayu itu, sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke pohon spiritual ilahi. Dengan mengepalkan telapak tangannya, dia langsung memasukkan 5 buah spiritual ilahi ke tangannya.
Seperti potongan batu giok, 5 buah spiritual ilahi berada di telapak tangannya, memancarkan energi spiritual yang tak terbatas dan murni. Sepertinya keberuntungan kita tidak buruk sama sekali. Sambil terkekeh, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap ketiga Su Huang, yang tatapannya tertuju pada buah roh ilahi di tangannya. Dengan jentikan jarinya, 3 buah mendarat di tangan mereka. Simpanlah dengan baik, pertama-tama. Setelah kita keluar dari tempat ini, carilah tempat untuk menyerap dan memurnikannya, sebelum mencoba bencana tubuh manusia, dan lihat apakah kalian dapat berhasil bertahan hidup. Mu Chen tertawa, jika trio Su Huang mampu bertahan hidup dari bencana tubuh manusia, kemampuan keseluruhan tim mereka tidak akan lagi kalah, dan mungkin malah melampaui tim Xiahou. Trio Su Huang tidak dapat menyembunyikan emosi yang berkecamuk di mata mereka, mengangguk dengan serius sebagai tanggapan. Meskipun buah roh ilahi ini tidak dapat memberikan jaminan sempurna bahwa mereka akan selamat dari bencana tubuh manusia, setidaknya buah ini akan melindungi mereka dari bahaya. Bahkan jika mereka gagal, mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka. Mu Chen memberikan salah satu buah lainnya kepada Luoli. Meskipun dia memiliki kristal spiritual dari gunung spiritual, untuk hal seperti ini, tentu saja, semakin banyak semakin meriah. Sambil memegang buah roh ilahi terakhir, Mu Chen merasakan energi roh yang tak terbatas dan murni serta ekspresi serius melintas di matanya. Saat ini, dia berada di puncak tahap penyelesaian surgawi. Jika dia memakan buah itu, dia mungkin akan mencapai tingkat bencana tubuh manusia. Namun, sekarang bukan saat yang tepat untuk mencobanya. Mu Chen menyimpan buah roh ilahi, tetapi tatapannya tidak dapat menahan diri untuk kembali ke pohon roh ilahi di depannya, dan dia menyeringai pada dirinya sendiri. Meskipun 5 buah roh ilahi sudah cukup langka, jika seseorang mempertimbangkan nilainya, seluruh pohon roh ilahi jelas lebih berharga. Pohon roh ilahi di depannya belum matang. Namun, bagi beberapa orang kuat, itu adalah harta yang tak tertandingi, karena dapat menghasilkan buah roh ilahi tanpa henti. Mu Chen jelas tidak punya alasan kuat untuk melepaskan harta yang tak ternilai harganya itu. Dia langsung meraih pohon spiritual ilahi, dan siap mencabut pohon itu dengan paksa dan menyimpannya. Akan tetapi, saat Mu Chen hendak mengambil pohon itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras saat beberapa sosok melesat ke arah Mu Chen dengan kecepatan yang tak dapat dilacak oleh mata telanjang. Pedang Ki tajam segera menyapu Luoli, yang berada di samping Mu Chen. Bayangan pedang melolong dan mendarat dengan presisi mutlak pada banyak sosok cahaya itu. Bayangan pedang itu melintas, dan beberapa sosok cahaya menancap di tanah di depan Mu Chen. Mereka sebenarnya adalah cabang-cabang pohon hitam yang sangat tajam. Cabang-cabang pohon itu dilapisi cairan hitam dan saat cairan itu menetes ke tanah, bahkan tanah pun mulai membusuk. Jelas, itu adalah sejenis racun. Siapa? Ekspresi wajah ketiga Su Huang berubah tiba-tiba saat mereka langsung berteriak. Mu Chen mengangkat kepalanya, menatap pintu dengan tatapan dingin. Di sana, bayangan melesat lewat saat 5 sosok muncul seperti hantu. Kelima sosok itu mengenakan jubah hitam. Wajah-wajah muda pucat setengah tersembunyi di balik jubah hitam itu. Hehe, seseorang benar-benar mengalahkan kita. Pemimpin kelompok berjubah hitam itu terkekeh. Lihatlah ini. Tatapan Mu Chen sedikit membeku, sebelum dia berkomentar dengan lembut, kalian pasti kelompok yang bersembunyi di balik bayangan dan menyergap tim lain, kan? Apa ini? Apakah kalian akhirnya memusatkan perhatian pada kami?